لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله kami sembah seruanmu ya Allah kami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Kota Madinah ini adalah kota yang sangat mulia dan telah tersebutkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Hampir seluruh kitab Samawiyah telah menyebutkan masalah ini, terutama dalam Taurat. Dan inilah alasan kenapa 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, mereka hijrah ke Madinah jauh sebelum lahir Nabi SAW. Karena mereka memang menemukan ciri kota Madinah di dalam Taurat, yaitu kota yang dihimpit dengan 2 batu hitam besar di kiri kanan dan dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Dan ini nyata di pernyataan orang-orang Yahudi kepada masyarakat asli Madinah, bahwasanya di sini akan keluar Nabi terakhir nanti yang kami akan beriman kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Taurat, lalu kami akan memerangi kalian dan menghabiskan kalian semuanya seperti memerangi atau peperangan Ad. Kaum Ad, mereka dulu kalau berperang, mereka membantai massal musuh-musuhnya, maka seperti itu gambarannya. Dan ternyata betul setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, makin terbuktilah bahwasanya memang Madinah adalah kota yang telah dimimpikan dan dijanjikan oleh kepada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau menyebutkan dalam hadis, di sini disebutkan keutamaan Madinah. Pertama, Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah SAW, negeri hijrahnya dan tempat turunnya wahyu. Rasulullah SAW telah mengharamkannya dalam kurung bagi non-muslim, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan Makkah al-Mukarramah. Mukarramah artinya termuliakan, ya, Mekah yang termuliakan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkata wa ana uharrimu ma baina labataiha. Umroh barokah Klego, mantap, melayani sepenuh hati. Ada apa di Raudhah? Sebenarnya ada apa di Raudhah? Mengapa orang berdesakan mengantri di Raudhah? Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan Raudhah. Hadis dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang semisal, hanya ada tambahan redaksi dan mimbarku di atas telagaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, mimbarku ini merupakan salah satu tur'ah surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Sahal bin Sa'ad pernah mengatakan, kami meyakini bahwa mimbar itu berada di atas tur'ah surga. Sahal bertanya, tahukah kalian apa itu tur'ah? Tur'ah artinya pintu. Hadis riwayat Tabrani. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaki-kaki mimbarku ini adalah salah satu kedudukan yang tinggi di surga. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis tentang Raudhah di atas. Sebagian berpendapat bahwa tempat itu akan diangkat pada hari kiamat dan dijadikan sebagai taman surga. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hadis ini kalimat majaz. Ibnu Abdul Bar melanjutkan, ketika Nabi SAW duduk dan para sahabat duduk di hadapan beliau, mereka belajar Al-Quran, agama, dan iman. Itulah yang menjadi alasan tempat ini disamakan dengan taman surga, karena kemuliaan pahala yang didapatkan di majelis itu. Dan beliau kaitkan dengan surga, seperti sabda Nabi SAW, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Artinya, jihad adalah amal yang bisa mengantarkan seorang muslim menuju surga. Keterangan lain disampaikan An-Nawawi. Sabda Nabi SAW, antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah. Para ulama menyebutkan ada 2 pendapat ulama mengenai makna hadis ini.
Pertama, tempat itu akan dipindah ke surga. Kedua, bahwa ibadah di sana akan mengantarkan ke surga. Kita akan mengulang kedua kesimpulan perbedaan pendapat di atas. Pertama, bahwa makna hadis ini sesuai tekstualnya. Artinya, bahwa tempat ini, yaitu antara rumah dan mimbar Nabi, akan diangkat oleh Allah dan dijadikan taman surga. Kedua, ibadah di sana akan mengantarkan seseorang menuju surga. Ketiga, bahwa hadis ini bentuknya majas. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Saya ingatkan ya, ketika ada pujian sampai pada diri panjenengan, resapin kalimat Alhamdulillah. Tafsirnya dalam. Alhamdu, segala puji milik Allah, bukan milik antum, bukan milik panjenengan. Masya Allah, rajin sekali. Saya lihat panjenengan selalu awas sebelum ada azan, panjenengan sudah masuk masjid. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan puji diri sendiri. Segala puji miliknya Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki panjenengan masuk ke dalam masjid, ya panjenengan nongkrong, nggak mungkin ke masjid. Loh kok bisa masuk ke dalam masjid? Belum adzan sudah di masjid. Belum adzan sudah ngambil wudhu. Sudah ngerti. Bentar lagi adzan, bentar lagi sholat. Sudah ada keinginan untuk melakukan ibadah. Ketahuilah, yang menanamkannya adalah Allah. Allah pilih panjenengan untuk bersiap-siap menghadapi sholat 5 waktu. Allah pilih panjenengan, Allah bukakan hati panjenengan untuk bisa menerima ibadah dengan penuh sukacita, dengan penuh kepasrahan. Itu semua perbuatan Allah. Allah milih panjenengan dengan membukakan hati. Terus di mana jasa panjenengan kalau begitu? Ada? Ya nggak ada, kecuali panjenengan harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, hatiku ya Allah dibukakan. Dengan mudahnya Allah, kaki ini melangkahkan ke masjid. Belum adzan aku sudah wudhu, ya Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi, kalau ada orang muji panjenengan, jangan GR. Itu perbuatan Allah kepada panjenengan. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa lawwamah yang menyesali dirinya sendiri. Kalau orang kafir dia nyesal, kenapa nggak beriman? Orang-orang munafik juga menyesal, kenapa nggak jujur? Orang-orang yang beriman juga nyesal, kenapa kok sedikit amalannya? Kenapa dulu ada kebaikan-kebaikan tidak saya tempuh? Dulu ada kesempatan haji furodas, bisa berangkat, kenapa saya tinggalkan? Dulu ada kesempatan untuk umroh, kenapa saya tinggalkan? Dulu ada kesempatan berjumpa dengan ayah, berjumpa dengan ibu, kenapa aku tidak berbakti? Ketika aku sudah kaya, sudah lapang, ternyata ayah dan ibuku telah tiada. Nyesel, kan gitu. Banyak penyesalan-penyesalan. Kenapa saya tidak berbuat baik, dan sebaliknya, kenapa dulu saya berbuat zalim? Itu penyesalan orang yang beriman. Belajar agama itu bukan pekerjaan sehari 2 hari, bukan pekerjaan sebulan 2 bulan, bahkan bukan pekerjaan setahun 2 tahun. Itu adalah sebuah aktivitas yang perlu kita jalani seumur hidup kita. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang kubur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
lakal mulk la syarika lak. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله kami sembah seruanmu ya Allah, kami terima undanganmu ya Rabb, kami datang menuju kepadamu ya Allah ya Karim, kami terima segala pemberianmu ya Allah, kami rela dengan apa yang kau berikan kepada kami ya Rabb. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu. Terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua ya Allah ya Karim. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah, yang melantunkan talbiyah kepadamu ya Allah, sahutlah seruan kami ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang nanti akan menjadi tetamu-Mu dan tetamu kekasih-Mu ya Allah. Undanglah kami, luaskan rezeki kami, lapangkan kehidupan kami ya Allah. Tahukah engkau apa musuh dari kebaikan itu? Ya, penundaan. Iblis tidak berkata jangan sholat, jangan sedekah, jangan nikah, dan jangan hijrah. Tapi dia akan berkata, nanti dulu, tunggu sebentar, tunggu timing yang pas. Lalu kapan timing yang pas itu? Tidak akan pernah ada. Karena begitulah iblis. Dia senantiasa punya cara agar kita selalu menunda dan menunda. Itulah mengapa kualitas hidup kita tidak berubah. Lantas, apa kualitas buruk yang senantiasa kita pertahankan? Ya, menunda kebaikan. Kalau Anda mau memperbaiki apapun, mulai dari sholat. Apapun, mau memperbaiki tentang kesehatan kita, harta, ya, rezeki, hubungan suami istri, di masyarakat, apa saja, mulai dari sholat. Coba perbaiki sholatnya. Mulai dari sholat 5 waktu, on time, di saf pertama, kalau Anda laki-laki di masjid, Anda perempuan juga tetap sholat di rumah dengan awal waktu. Berhentikan semua aktivitas pada saat azan, mulailah Anda menghadap kepada Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim, dinukil dari mereka kalau terdengar azan, tidak satupun di antara mereka yang luput dari sholat. Ya, bahkan kata beberapa sahabat, tidak luput dari kami, ya, sholat berjamaah di masa Nabi SAW, kecuali orang munafik. Dan hadis sudah masyhur, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Kalau dia buruk, maka rugilah dia. Innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. الخليل وفى لربه وأبلى بلا إله إلا إلهه أهلا لكعبة بناها وملة بداها على نبينا وعليه الله صلى. هو الخليل وفى لربه وأبلى بلا إله إلا إلهه أهلا لكعبة بناها
ملة بداها على نبينا وعليه الله صلى بعزمه تحدى بصبره تحلى. Teman yang baik, teman yang soleh, ini keberkahan. Sikapnya itu menginspirasi kita, tindakannya membuat kita belajar, amalannya memotivasi dan menginspirasi. Makanya itu kan dikatakan para ulama, siapa teman Anda? Man tudzakirukumullah ru'yatuh, yang apabila engkau melihat dia, engkau mengingat Allah. Wa yazidu fi amalikum mantiqun, yang apabila dia bicara, engkau jadi termotivasi untuk menambah amalmu. Wa yuraghibukum fil akhir amal, dan dengan melihat amalannya kita jadi mencintai akhirat. Jadi kalau bicara apakah rizki yang sudah ditetapkan bisa tertahan karena perbuatan dosa yang dilakukan, Allah juga sudah tahu dia akan berbuat dosa pada hari itu yang menyebabkan rizkinya tertahan. Makanya kata Nabi SAW, innal abda la yuhramur rizq bidzambin yusibuh. Sesungguhnya hamba dapat tertahan dari rizkinya, terhalangi dari rizkinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Mungkin tadi Anda sampaikan, jumlahnya tetap dapat dia jemaah. Dia Ustaz, orang ini Masya Allah Ustaz. Na'udzubillah ya, kalau kita lihat orang itu nggak sholli Ustaz. Perbuatannya dosa, tapi hasilnya banyak Ustaz. Tapi dia diharamkan dari rizkinya, tidak dapat menikmati rizkinya. Saya pernah umroh juga, ini pengalaman lain ya. Saya pernah umroh sama satu orang. Kebetulan saya berangkat umroh setiap 2 bulan sekali bimbing. Maka ada kadang-kadang jemaah yang ikut gitu kan. Ada satu pernah jemaah dari Irian, pernah tahun 2003 saya ke Irian ikut sama saya umroh. Waktu itu bintang 5, kurang lebih sekitar 35 juta lah dia bayar. Selesai habis sholat di Masjid Haram Mekah, saya tanya, Pak, Bapak bayar berapa? Sekitar 35 juta Ustaz. Mahal gak? Ya sedang lah, kebetulan dia orang mampu, sedang lah. Terus saya bilang sama dia, Pak mau gak kita hitung, saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat. Kaget dia, memang bisa Ustaz, ya yang ada dalilnya saja. Mau, oke. Bapak sudah tahu belum hadisnya? Sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Kalau kita pegang sholat wajib 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan satu hari 1 kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, tidak pernah dikerjakan 2 kali kan? Berarti kita anggap 100.000 kali itu adalah 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi hari 1 tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat 1 kali di Masjid Haram sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, kalau sholat seseorang yang kalian di pasarnya, di rumahnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya nggak? 35 juta sudah masuk ongkos tiket pulang pergi, hotel, makan, transportasi, banyak manfaatnya. Belum lagi pengalaman spiritual, banyak pengalaman. Maka target kalau mau safar pun, safar yang berbobot. Karena waktu ini terbatas. Waktu terbatas. Iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Dan aku juga telah menjanji kepadamu. Akan tetapi, fa'akhlaftukum. Tetapi aku mengingkarinya. Subhanallah. Sakit nih. Udah dia mengajak kita untuk berbuat maksiat, udah dia mengajak kita berbuat dosa, mengajak kita berbuat perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang kemudian menambah timbangan amalan kejelekan kita di sisi Allah. Kemudian Allah celupkan kita dalam neraka. Kemudian di situ dia baru berkata, sesungguhnya janjinya Allah adalah janji yang benar. Dan saya telah berjanji kepada kalian dan saya telah menyelisih janji saya. Saya angkat tangan. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Salah satu hadiah terbaik untuk istri bukanlah hadiah emas berlian,
bukan pula keliling dunia bertamasya, bukan tempat romantis bersantap malam. Salah satu hadiah terbaik untuk istri yaitu suami bekerja berpeluh, sangat mengusahakan, menghadiahkan tiket dan tempat haji atau umroh bersama bergandengan saat tawaf, berlari bersama saat sa'i, bersimpuh bersama di depan Ka'bah, memohon dan bermunajat bersama, agar bahtera keluarga berkah. Cinta mereka berdua tidak selesai begitu saja, terpisah oleh maut, tapi cinta abadi bersama sampai di surga tertinggi Firdausil A'la. Karena cinta sejati bukan sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Cinta karena Allah itulah yang abadi. Maka lillahi abqa. Apa-apa yang karena Allah akan kekal. Semoga dengan hadiah tersebut cinta semakin berlipat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Semoga kaum muslimin dimudahkan haji dan umroh bersama pasangan halal terkasih dan tersayang. Amin ya rabbal alamin. Ada dua buah hadis mulia saudaraku di hari Jumat yang berbunyi, pertama hadis riwayat Imam Muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di hari Jumat kecuali diijabah oleh Allah. Dan kejarlah waktu-waktu itu pada saat imam atau khatib lagi duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya para khatib-khatib dari Nabi SAW sampai siapapun yang menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat, maka pasti akan berdoa di khutbah kedua karena itu termasuk waktu yang mustajab doa. Riwayat yang kedua, riwayat Imam Nasa'i, di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu, dari terbit matahari pagi sampai terbenam matahari maghrib nanti sebentar. Maka tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di waktu-waktu itu kecuali diijabah sama Allah. Dan lebih banyak berdoa setelah asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan dua waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ijabah doa kita. Saudaraku, saudariku, tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzolimi diri kita sendiri. Yang akan celaka dan binasa dengan dosa kita adalah kita. Kita yang akan sengsara, bukan orang lain. Maka orang yang berbuat maksiat, dia menzolimi dirinya. Dan semua kita, tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang lepas. Semua kita pernah mengukir sejarah gelap dalam hidup siapapun orangnya. Wahai Rabb kami telah menzolimi diri-diri kami dengan perbuatan maksiat. Engkau tahu walaupun orang-orang yang dekat dengan kami tidak pernah tahu kalau Engkau tidak ampuni kami. Kami minta ampun kepadamu sekarang, dan Engkau tidak rahmati kami. Kami pasti menjadi orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya.